Cara mengatasinya bisa begini, Mbak Cita, persiapan pensiun itu sebaiknya disiapkan sejak pertama kali kita bekerja atau punya penghasilan. Ya itu aja, pokoknya pas mau sekolah nyiapin aja pinjam uang, ternyata bilang biaya sekolah mahal, tapi kalau dipersiapkan makan jadi Lebih ringan iya gitu lebih ya. ringan. Belum lama ini kita juga baru luncurkan My Assurance Protection Plan atau kita bilang itu My Action ya. Makanya kita harus buru-buru action nih sekarang gitu ya. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Ya Bala Duit, kita akan menyambung kembali pembicaraan menarik tentang bagaimana sih cara untuk mengatur atau membuat perencanaan keuangan yang tepat untuk masa depan anak yang lebih cerah. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolannya dan pembahasannya, jangan lupa like dulu video ini, subscribe juga ke YouTube channel Manulife Indonesia, kunjungi juga website Manulife Indonesia untuk info-info menarik seputar finansial, dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya kita bisa sama-sama belajar nih dan kita bisa menjadi orang tua yang baik juga untuk anak-anak di masa depan nanti. Oke, langsung aja aku mau ke Mas Anyun dulu nih. Mas Anyun kan tadi kita udah sempat bahas ya, akan melangsungkan pernikahan di tahun depan rencananya ya. Terus tentunya udah mulai tertarik juga sama yang namanya asuransi. Sejauh ini kalau misalnya tanya-tanya soal asuransi atau perencanaan keuangan, itu biasanya dari mana Mas Anyun? Dari orang tua kah? Atau browsing-browsing di sosial media mungkin? Paling saya kalau dari teman-teman stand up, justru saya tuh ini nih membaca cerita aja kan, saya itu dari daerah ya Kak ya. Daerah itu, di daerah saya itu masih kurang paham apa itu asuransi. Dia tuh lebih baik karena kan asuransi itu tidak terlihat ya bentuknya. Betul. Ya. Nah jadi orang-orang di sana tuh lebih baik dia pinjam uang karena kelihatan langsung uangnya. Itu justru lebih sulit lagi kan. Ibu saya pun kayak gitu. Jadi dia lebih baik ketika bilang, mah kita asuransi, kita harus kayak gini. Ibu saya mesti tidak percaya, ini mana uangnya nggak kelihatan. Mama pengen kalau ada uangnya baru. Nah dia lebih baik ke bank keliling, pinjam uang ke situ, ada bunga lagi kan. Itu tuh, jadi orang-orang di daerah itu masih belum paham tentang asuransi, padahal manfaatnya sangat besar sekali kan. Betul. Itu dia. Nah, berarti mungkin di sini yang bisa kita ambil permasalahannya adalah masih banyak orang yang tanda kutip masih belum melek asuransi begitu ya Mas Anyun. Ini menarik juga sih Mas Henry, karena memang kalau aku ngobrol sama beberapa teman-teman yang usianya mungkin masih 24, 25 gitu. Mereka masih memikirkan udah gimana sekarang kita bisa hidup untuk beberapa tahun ke depan, tapi tidak memikirkan dana pensiun. Padahal pentingnya asuransi dan juga dana pensiun itu bisa dikatakan sama gitu, sama-sama harus menjadi sebuah prioritas, apalagi untuk kita yang sudah memiliki anak. Sebenarnya ada tips atau cara-cara sendiri nggak sih Mas Henry? Karena aku pun sejujurnya ya di usia sekarang ini masih sulit gitu untuk menyiapkan dana pensiun bersama dengan suami. Ya betul, kita kan saat ini juga udah ingin memutus mata rantai sandwich generation ya. Itu istilah yang sekarang tuh orang kayaknya udah mulai paham gitu dan menarik perhatian sama orang gitu. Kan kita nggak mau ya kalau anak kita juga bernasib sama misalnya seperti kita gitu, yang juga saat ini kita menanggung orang tua sekaligus membesarkan anak dan mempersiapkan masa depan kita sendiri gitu. Nah, cara mengatasinya bisa begini, Mbak Cita, persiapan pensiun itu sebaiknya disiapkan sejak pertama kali kita bekerja atau punya penghasilan. Jadi kita udah mulai mencicil nih kebutuhan pensiun kita nanti tuh seperti apa jauh-jauh hari. Nah supaya apa? Supaya nominal yang akan kita keluarkan itu tidak terlalu besar nilainya dan membebani keuangan kita sekarang gitu. Nah untuk persiapan pendidikan anak, itu juga bisa diantisipasi sebetulnya seperti yang kita discuss tadi ya. Jika pasangan udah memutuskan untuk berkomitmen dan menikah, maka setelah itu ayo Mas Anyun juga mulai nih, kalau udah punya plan, siapin rencana pendidikan anak dan juga tentukan nih tujuannya mau kemana nih, mau dalam negeri, mau luar negeri. Sekarang kan udah banyak pilihan ya, kira-kira gitu Mbak Cita.
Oke, dan untungnya sekarang juga sudah banyak ya program-program seperti Duit ini yang bisa memberikan informasi tentang betapa pentingnya kita menyiapkan dana pensiun dengan perencanaan keuangan yang tepat. Terus asuransi juga ternyata perannya sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Nah, Mungkin Mas Anyun nanti boleh disampaikan nih videonya ke orang tua. Siapa tahu kan bisa menginspirasi Bener. gitu. Kalau udah kayak gini kan nanti anak saya perencanaan bisa kuliah di Oxford juga kan, perencanaan Amin, bisa kuliah di luar negeri. Amin. Ya, Amin. kalau sebelumnya kan mama saya tuh ya itu aja, pokoknya pas mau sekolah nyiapin aja pinjam uang, ternyata bilang biaya sekolah mahal, tapi kalau dipersiapkan makan jadi Lebih ringan Iya, gitu lebih ringan. ya. Benar-benar. Semoga siklus meminjam uangnya itu nanti bisa diubah menjadi Betul. siklus menabung Setuju, ya. Kak, setuju, Amin. menabung. Nah, aku juga udah sempat browsing nih sedikit tips mengenai bagaimana untuk kita mengajarkan kepada anak cara mengatur finansial sejak dini, karena terbukti penting sekali anak-anak itu justru memahami betapa perlunya kita mengatur keuangan. Ini mungkin kalau ada yang mau dikoreksi boleh ya Mas Henry, aku bacakan dulu. Tips yang pertama adalah dengan memberikan uang saku secara teratur. Coba berikan uang saku yang sesuai dengan kebutuhannya supaya anak juga bisa belajar mengenai tanggung jawab dalam memegang uang dalam bentuk cash. Karena takutnya kalau kita tidak biasakan memberikan uang saku, nanti sekalinya kita kasih uang, dia tidak tahu bagaimana untuk mengaturnya dan dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat. Kemudian ada juga buat permainan jual beli. Ini bisa dijadikan momen bonding juga antara orang tua dan anak di saat senggang begitu ya. Bisa mengajarkan metode transaksi dengan uang saat bermain games. Contohnya main monopoli, main pasar-pasaran gitu, jual buah atau jual makanan-makanan dalam bentuk mainan. Ini bisa sekali diterapkan. Yang tidak kalah penting, tips berikutnya juga mengajarkan untuk menabung. Jadi sekarang kalau kita kasih hadiah, jangan hanya kasih hadiah gadget atau barang-barang yang mereka inginkan, tapi kita juga harus memberikan sebuah tabungan. Fungsinya, tabungan atau celengan ini bisa mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas uang yang dimiliki. Bagaimana ia akhirnya memiliki keinginan untuk menabung ke bank atau ke celengan dari uang saku yang diberikan oleh orang tua. Terus masih ada lagi mengajak anak membuat skala prioritas. Mungkin ini terdengar seperti hal yang berat begitu ya. Masa sih anak kecil diajarkan untuk memahami skala prioritas? Emangnya sudah paham? Tapi ternyata anak-anak juga perlu sekali tentang hal ini berdasarkan dari survei dan penelitian yang dilakukan. Saat hendak membuat keputusan yang ringan dalam keuangan keluarga, mengajak anak untuk ikut berpikir. Contohnya saat menentukan belanja bulanan atau saat anak ingin membeli suatu barang, itu bisa membangun keinginan anak untuk memiliki skala prioritas. Mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang hanya diinginkan tapi sebenarnya belum perlu-perlu banget begitu. Dan yang terakhir ada juga tips untuk mengenalkan sistem kerja dan gaji, atau bisa diganti dengan kata-kata self reward mungkin ya untuk anak-anak supaya lebih memahami bagaimana sih kita berusaha untuk bisa mendapatkan uang di kehidupan dewasa pada saat mereka besar nanti begitu. Jadi kita bisa mengajarkan melakukan suatu pekerjaan rumah yang kemudian kita berikan reward, contohnya mencuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Mas Henry? Wah, udah sangat komplit ya Mbak Tika, luar biasa. Itu kelihatannya simple, tapi kalau kita mulai dari anak-anak saat masih muda, itu akan sangat membantu kehidupan ke depannya. Jadi benar-benar diajak mulai dari kecil, hal-hal simple, prinsip simple, dan akhirnya dia makin dewasa akan bisa menjalankan prinsip-prinsip perencanaan keuangan dengan baik. Betul, wah sayang sekali nih kayaknya kalau dulu masih agak kurang ya untuk himbauan-himbauan atau informasi mengenai pentingnya mengajarkan anak untuk mengatur keuangan sejak dini. Karena kalau Betul. aku nggak merasakan nih kayak gini-gini Mas Anyun, dulu sempet nggak? Kalau saya Kak, tipsnya itu mungkin dari orang tua saya, Bu. Yang tadi itu nggak ada kayaknya Apa dari orang tuh? tua. Tipsnya itu menambah uang. Jadi saya dikasih bekal sedikit tapi gimana caranya supaya jadi menghasilkan lebih gede. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke kesimpulan nih tentang persiapan masa depan buah hati. Berarti kalau Mas Henry bisa menyimpulkan begitu, apa sih yang mau disampaikan kepada Bala Duit yang saat ini sedang berusaha untuk merencanakan keuangannya secara tepat untuk masa depan anak-anaknya? Silakan Mas Henry. Ya, buat teman-teman Bala Duit nih ya, ini semua itu bisa direncanakan. Yang penting
kita udah punya kesadaran nih dalam melakukan pengelolaan keuangan. Yang penting kita juga tahu tujuan finansial kita tuh apa. Tentunya kan kita ingin memberikan yang terbaik ya untuk anak kita ya. Nah, kita bisa mulai dengan merencanakan asuransi untuk pendidikan di masa depan. Dan Manulife Indonesia memiliki beberapa program asuransi yang menarik dan bisa disesuaikan nih dengan tujuan finansial teman-teman semua gitu. Jadi jangan ragu mengunjungi website kita www.manulife.co.id. Bisa juga tanya-tanya ke tenaga pemasaran Manulife ya kalau kenal gitu. Nah, belum lama ini kita juga baru luncurkan My Assurance Protection Plan atau kita bilangnya itu My Action ya. Makanya kita harus buru-buru action nih sekarang gitu ya. Nah, ini adalah asuransi dwiguna individu yang dirancang untuk melindungi dan mempersiapkan nasabah Indonesia ya, termasuk generasi muda nih atau keluarga muda gitu ya untuk kebutuhan masa depan mereka. Gimana caranya untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam hidup gitu. Nah, preminya itu dibayarkan fleksibel sesuai kebutuhan. Jadi ada pilihan nih, kita mau bayar sekaligus atau 3 tahun atau 5 tahun sekali gitu ya. Jadi bebas pilih. Dan untuk atur keuangan juga akan memudahkan gitu. Iya, berarti sekarang sudah tidak perlu terintimidasi lagi ya Mas Henry saat kita membahas tentang perencanaan keuangan atau asuransi, karena dari Manulife sendiri banyak sekali program yang ditawarkan, dan kalau kita bicara premi juga jumlahnya fleksibel tergantung dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing customernya begitu ya. Oke, menarik nih. Berarti Mas Anyun, kalau kita kan hari ini udah bahas tentang perencanaan keuangan, udah bahas tentang pentingnya asuransi juga. Sebagai seorang awam nih, sama lah ya kita berdua freelancer, tidak memiliki bekal perencanaan keuangan juga dari masa muda begitu. Apa yang mungkin bisa sekarang Mas Anyun sampaikan kepada Bala Duit? Nasihat apa yang ingin disampaikan supaya generasi-generasi berikutnya bisa lebih baik lagi nih daripada kita perencanaannya? Iya, betul. Yang intinya itu ya itu, kita harus emang hidup tuh emang direncanakan. Jangan untuk besok aja lah. Nanti untuk tahun depan, apa 10 tahun yang akan datang, apa gimana, emang harus direncanakan. Tadi dengan obrolan Mas Henry sama Kak Cita juga ya betul, kita harus merencanakan semua keuangannya juga. Karena kita nggak tahu kan kerjaan kayak kita kayak gimana, atau tiba-tiba kita sakit, atau gimana. Sudah merencanakan ama, itulah intinya jangan head on, Mbak. Kita kan apalagi sekarang ngelihat di medsos, apalagi di online jualan kan, ngelihat ini pengen, ini pengen. Betul. Kita lihat dulu nih batas kemampuan keuangan kita kayak gimana. Betul. Dan sekarang kalau mau belajar finansial ke Manulife, caranya juga sudah mudah sekali. Bisa menyaksikan video-video yang bermanfaat di channel YouTube Manulife Indonesia. Bisa langsung ke website Manulife Indonesia, atau kalau kenal langsung bisa ngobrol-ngobrol juga dengan keluarga Manulife Indonesia ya. Karena sekali lagi asuransi dan juga perencanaan keuangan seharusnya tidak mengintimidasi, tapi justru memotivasi. Karena segalanya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing orang. Oke deh, gak kerasa nih Bala Duit, kita sudah sampai di akhir perjumpaan. Sebelumnya izinkan aku mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Henry yang sudah memberikan masukan-masukannya. Terima kasih banyak Mas Henry. Terima kasih, sama-sama Mbak Cita. Dan terima kasih juga ya kepada Mas Anyun hari ini sudah mau datang membagi ceritanya. Semoga rencana pernikahannya di tahun depan lancar, mulus. Amin. Nah, Bala Duit juga kalau misalnya mau request topik tentang perencanaan keuangan, finansial, dan lain sebagainya, bisa banget langsung aja kirimkan request kamu melalui Twitter dan juga Instagram kami di @duit_metro_tv. Sekali lagi di @duit_metro_tv. Boleh request topik, boleh request bintang tamu, bebas silahkan disampaikan, nanti kami akan tampung. Dan kalau mau juga lihat video-video bermanfaat tentang perencanaan keuangan, seperti yang sudah aku sampaikan, bisa langsung ke YouTube channel Manulife Indonesia, ke website Manulife Indonesia. Jadi jangan lupa untuk video ini juga di like, share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Conchita Caroline pamit. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh